Entah apa yang merasuki pikiran seorang pria di Tulungagung, Jawa Timur. Bukannya menolong dan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit, pria tersebut justru membawa korban kecelakaan ke rumahnya dan memperkosanya. Seorang pria berinisial ADB warga desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tega memperkosa teman wanitanya yang dalam kondisi tak sadarkan diri usai kecelakaan saat berboncengan. Pria 26 tahun tersebut tidak langsung membawa korban ke rumah sakit, namun korban justru dibawa pulang ke rumah tersangka. Usai memperkosa korban kecelakaan, tersangka tidak juga membawa korban ke rumah sakit, namun justru pergi ke bengkel untuk memperbaiki motor. Tersangka baru membawa korban ke rumah sakit sepulang dari bengkel. Namun karena terlambat mendapatkan pertolongan medis, korban meninggal dunia di rumah sakit. Terjadi perbuatan senonoh atau persetubuhan terhadap korban. Jadi korban tidak melakukan pertolongan medis untuk membawa ke rumah sakit, malah terjadi perbuatan persetubuhan. Dari keterangan petugas, sebelum kecelakaan tersangka dan korban baru pulang dari tempat karaoke. Saat di perjalanan, tersangka mengaku tersenggol truk dan terjatuh bersama korban. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kadit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tulungagung, Jawa Timur, Ibtu Retno Pujiarsi. Selamat siang, Ibu Retno. Ini bagaimana sebetulnya kronologi kejadian tersebut? Selamat siang, Mbak Yohana. Selamat siang kepada pemirsa TV One. Jadi kronologisnya awal mula tersangka itu bersama teman-temannya melakukan pesta minuman beralkohol di rumahnya tersangka. Itu kejadiannya hari Senin, hari Minggu malam jam 23. Selanjutnya setelah pesta minuman beralkohol, tersangka berganti tempat di tempat kafe tempat korban itu bekerja. Akhirnya sekitar pukul 3, tersangka ADB ketemu dengan korban. Selanjutnya tersangka mengajak korban untuk mencari makan keluar. Akhirnya berboncenganlah mereka berdua keliling-keliling ke daerah kota. Di tengah kota itu si korban merasa ngantuk. Akhirnya dia tertidur di pundak tersangka. Kemudian beberapa saat kemudian keduanya jatuh. Menurut keterangan dari tersangka, dia diserempet oleh kendaraan truk. Setelah jatuh, keduanya akhirnya korban naik kendaraan sepeda motor untuk dibawa pulang. Di tengah-tengah karena posisi korban sudah dalam keadaan pingsan, tersangka ketemu dengan seseorang yang berada di pinggir jalan untuk membantu memegangi si korban yang dalam kondisi pingsan itu. Kemudian dibantulah untuk dibawa ke rumah tersangka. Setelah masuk ke dalam kamar, oleh tersangka langsung kemudian timbullah niat dari tersangka untuk mencabuli maupun menyetubuhi. Kemudian terjadilah perbuatan cabul dan persetubuhan itu. Demikian, Mbak Yana. Ya, korban dinyatakan meninggal dunia. Lalu ini sebetulnya apa yang menyebabkan korban meninggal dunia? Apakah ini ada sangkut pautnya juga dengan aksi pelaku tersangka? Baik, jadi setelah korban itu ditidurkan di rumah tersangka, yaitu hari Senin, pagi jam 8 itu tersangka sempat keluar untuk ke bengkel, kemudian ada keluarga tersangka yang datang ke kamar melihat kok ada korban dalam posisi telanjang bulat, tidak memakai pakaian apa-apa. Akhirnya dari pihak keluarga tersangka menghubungi keluarganya dari korban, akhirnya mengetahui dibawalah ke rumah sakit. Dari rumah sakit mendapatkan perawatan, akhirnya hari Selasa pagi, tanggal 16 Agustus, pukul 7.35 korban dinyatakan meninggal. Ya, lalu karena sudah meninggal, akhirnya kita melakukan serangkaian penyidikan lebih lanjut untuk
melakukan otopsi, baik luar maupun dalam. Kemarin sudah dilakukan otopsi, baik luar maupun dalam, ada kesimpulan sementara untuk penyebab kematian daripada si korban itu ada pendarahan di kepala dan patah tulang dasar tengkorak. Kemudian ada pendarahan di rongga perut, juga ada memar-memar di bibir vaginanya. Demikian. Ya, lalu untuk tersangka, apa hukuman yang dijerat oleh tersangka? Karena apakah mungkin ini sebelumnya sempat terjadi mungkin aksi percobaan pembunuhan sebelumnya di dalam rumah agar korban ini tidak mengadu begitu atau seperti apa, Ibu Retno? Baik, Yana. Ini tersangka sama korban itu sebenarnya sudah kenal, sudah pernah bertemu. Dari keterangan daripada tersangka, dia tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan, cuma dia karena ingin ada nafsunya untuk ingin menyetubuhi si korban itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Retno atas informasinya.